Bapak dan Ibu, di usia senja ini pernahkah kita merasa hidup justru diuji lebih berat secara batin? Tenaga memang tidak lagi seperti dulu, tetapi yang sering membuat lelah bukan hanya tubuh, melainkan pikiran. Ada masa-masa sulit yang datang diam-diam, kesepian, perubahan peran, kehilangan, atau rasa tidak lagi dibutuhkan. Di titik inilah banyak orang mulai bertanya, bagaimana caranya tetap bertahan dan bangkit dengan tenang? Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau bahkan dari luar negeri, masa sulit di usia senja ternyata dialami banyak orang. Bedanya, tidak semua menghadapinya dengan cara yang sama. Ada yang larut dalam kegelisahan, ada pula yang mampu bertahan dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka memiliki cara berpikir yang lebih bijak. Orang-orang yang cerdas secara batin memahami satu hal penting. Masa sulit tidak selalu bisa dihindari, tetapi cara menyikapinya bisa dipilih. Mereka tidak menghabiskan energi untuk mengeluh berkepanjangan, tidak pula menyangkal kenyataan. Mereka menerima keadaan apa adanya, lalu bertanya dalam hati, apa yang masih bisa saya lakukan dengan kondisi ini? Di usia senja, kecerdasan tidak lagi diukur dari seberapa cepat berpikir, melainkan dari seberapa tenang menghadapi tekanan. Orang-orang cerdas belajar membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan hal yang harus dilepaskan. Dengan cara ini, pikiran tidak terus-menerus tegang, dan hati tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Ada seorang bapak berusia 72 tahun yang berkata, saya tidak lagi berusaha mengalahkan hidup, saya belajar berjalan bersamanya. Kalimat ini sederhana, tetapi dalam maknanya. Ia tidak menyangkal masa sulit yang datang, tetapi ia juga tidak membiarkan masa sulit itu menghancurkan ketenangan batinnya. Bapak dan Ibu, masa sulit di usia senja bukan tanda kegagalan hidup. Ia justru sering menjadi ujian kedewasaan batin. Dari ujian inilah terlihat siapa yang bertahan dengan tenang dan siapa yang terkuras oleh kecemasan. Orang-orang cerdas memilih jalan yang lebih sunyi namun kuat, menata pikiran, merawat hati, dan melangkah pelan tanpa panik. Dalam pembahasan ini, kita akan belajar bersama bagaimana orang-orang cerdas bertahan dan bangkit di masa sulit usia senja, tanpa teriak, tanpa drama, tetapi dengan ketenangan yang menumbuhkan kekuatan dari dalam. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena ketenangan dan kekuatan itu bukan milik segelintir orang. Ia bisa dipelajari oleh siapa saja. Bapak dan Ibu, cara berpikir pertama yang membedakan orang-orang cerdas di usia senja saat menghadapi masa sulit adalah mereka berhenti menyalahkan keadaan. Mereka paham bahwa menyalahkan usia orang lain atau nasib hanya akan menghabiskan tenaga batin. Bukan berarti mereka tidak merasakan sakit atau kecewa, tetapi mereka tidak membiarkan perasaan itu berlarut dan menguasai hidup. Ketika masa sulit datang, orang yang kurang siap secara batin cenderung bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Sebaliknya, orang-orang cerdas mengubah pertanyaan itu menjadi, bagaimana saya harus menyikapi ini? Perubahan pertanyaan ini terlihat kecil, tetapi dampaknya besar. Dari sinilah ketenangan mulai tumbuh, karena pikiran diarahkan pada solusi, bukan pada penyesalan. Di usia senja, orang-orang cerdas menyadari bahwa hidup tidak selalu adil. Ada hal-hal yang datang tanpa permisi, kesehatan menurun, peran berubah, atau perhatian orang lain berkurang. Namun mereka tidak menjadikan ketidakadilan itu sebagai alasan untuk tenggelam dalam kepahitan. Mereka menerima kenyataan dengan lapang, lalu menata ulang harapan secara realistis. Ada seorang ibu berusia 69 tahun yang kehilangan banyak hal dalam waktu singkat. Awalnya ia marah pada hidup. Namun setelah ia lelah dengan kemarahan itu, ia berkata, marah tidak membuat keadaan membaik, hanya membuat hati saya rusak. Sejak saat itu, ia mulai belajar menerima dan mencari ketenangan dalam hal-hal kecil yang masih ia miliki. Bapak dan Ibu, orang-orang cerdas memahami bahwa menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah titik awal untuk bertahan. Ketika hati berhenti melawan kenyataan, energi batin yang selama ini terkuras perlahan kembali. Energi inilah yang digunakan untuk bangkit, bukan untuk mengeluh. Cara berpikir ini membuat orang-orang cerdas di usia senja tampak lebih tenang menghadapi masalah. Mereka tidak panik berlebihan, tidak tergesa mengambil keputusan, dan tidak mudah terseret emosi. Ketika pikiran tenang, langkah pun menjadi lebih mantap meski dijalani secara pelan. Bapak dan Ibu, masa sulit tidak selalu bisa kita pilih, tetapi sikap batin selalu berada dalam kendali kita. Orang-orang cerdas memilih sikap yang menjaga ketenangan, karena mereka tahu
Dari ketenangan itulah kekuatan sejati muncul. Bapak dan Ibu, cara kedua yang dilakukan orang-orang cerdas di usia senja saat menghadapi masa sulit adalah mengatur ulang ekspektasi hidup dengan bijaksana. Mereka menyadari bahwa banyak penderitaan batin bukan berasal dari keadaan itu sendiri, melainkan dari harapan yang sudah tidak sejalan dengan kenyataan. Ketika harapan terlalu tinggi, hati mudah kecewa. Ketika harapan disesuaikan, ketenangan mulai terasa. Di usia muda, wajar jika kita menaruh banyak harapan pada hasil, pencapaian, dan pengakuan. Namun di usia senja, orang-orang cerdas memahami bahwa hidup tidak lagi meminta pembuktian. Mereka perlahan melepaskan target yang membebani dan menggantinya dengan niat sederhana. Hidup cukup, tenang, dan bermakna hari ini. Banyak orang terjebak dalam kesedihan karena masih berharap hidup berjalan seperti dulu. Mereka ingin tubuh kembali kuat, peran kembali besar, dan perhatian kembali penuh. Orang-orang cerdas memilih jalan berbeda. Mereka berkata dalam hati, hidup saya memang berubah, dan saya akan menyesuaikan diri. Dari penerimaan inilah muncul kelapangan batin. Ada seorang bapak berusia 74 tahun yang dulu merasa gelisah karena tidak lagi aktif seperti sebelumnya. Setelah lama bergumul dengan perasaan itu, ia berkata, saya berhenti berharap hidup seperti dulu, dan mulai bertanya bagaimana hidup hari ini. Sejak saat itu ia menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia nikmati. Bapak dan Ibu, orang-orang cerdas tidak menurunkan ekspektasi karena putus asa, tetapi karena ingin hidup lebih jujur. Mereka tahu bahwa harapan yang realistis melindungi hati dari luka yang berulang. Ketika harapan tidak lagi melampaui kemampuan, hidup terasa lebih ringan dan tidak menekan. Dengan ekspektasi yang lebih bijak, orang-orang cerdas di usia senja juga lebih mudah bersyukur. Mereka tidak lagi fokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang masih ada. Rasa syukur ini bukan dibuat-buat, melainkan tumbuh alami dari hati yang berhenti menuntut berlebihan. Bapak dan Ibu, masa sulit menjadi jauh lebih bisa ditanggung ketika harapan disesuaikan dengan kenyataan. Orang-orang cerdas memahami bahwa ketenangan bukan datang dari terpenuhinya semua keinginan, tetapi dari keselarasan antara harapan dan keadaan. Dari cara berpikir inilah mereka mampu bertahan tanpa panik dan bangkit tanpa terburu-buru. Hidup dijalani pelan, sadar, dan penuh penerimaan. Sebuah kekuatan yang sering hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar matang secara batin. Bapak dan Ibu, cara ketiga yang dilakukan orang-orang cerdas di usia senja untuk bertahan dan bangkit di masa sulit adalah memilih dengan sadar apa yang mereka pikirkan setiap hari. Mereka memahami bahwa pikiran adalah pintu pertama menuju ketenangan atau kegelisahan. Karena itu, mereka tidak membiarkan pikirannya dipenuhi berita yang menakutkan, gosip yang melelahkan, atau percakapan yang merusak suasana batin. Di usia senja, orang-orang cerdas menjadi sangat selektif terhadap informasi. Mereka tidak menutup diri dari kenyataan, tetapi mereka juga tidak menenggelamkan diri dalam arus kabar buruk yang tiada henti. Mereka tahu terlalu banyak informasi negatif hanya akan memperparah kecemasan dan melemahkan semangat. Ada seorang ibu berusia 71 tahun yang dulu sering gelisah karena terus mengikuti berita dan cerita orang lain yang penuh ketakutan. Setelah ia mengurangi kebiasaan itu, pikirannya terasa lebih ringan. Ia berkata, bukan dunia yang berubah, tetapi apa yang saya masukkan ke dalam kepala saya. Kesadaran ini menjadi titik balik ketenangan batinnya. Bapak dan Ibu, orang-orang cerdas juga berhati-hati dalam memilih teman berbincang. Mereka tidak lagi larut dalam percakapan yang isinya keluhan tanpa solusi atau perdebatan tanpa makna. Mereka lebih memilih obrolan yang menenangkan, atau bahkan memilih diam jika itu lebih sehat bagi hati. Dengan menjaga isi pikiran, orang-orang cerdas di usia senja mampu mempertahankan kejernihan berpikir di tengah masa sulit. Ketika pikiran jernih, masalah dilihat apa adanya, tidak dibesar-besarkan. Dari kejernihan ini, langkah kecil namun tepat bisa diambil tanpa panik. Mereka juga melatih diri untuk kembali ke saat ini. Alih-alih terus memikirkan masa lalu atau mencemaskan masa depan, mereka memusatkan perhatian pada hari ini. Apa yang bisa dilakukan hari ini? Apa yang bisa disyukuri hari ini? Fokus sederhana ini memberi rasa aman yang menenangkan. Bapak dan Ibu, memilih isi pikiran bukan berarti menyangkal kenyataan. Ini adalah cara cerdas untuk melindungi diri dari beban yang tidak perlu. Orang-orang cerdas tahu, kekuatan batin dibangun dari pikiran yang terjaga, bukan dari pikiran yang terus-menerus diserbu ketakutan. Dengan kebiasaan ini, masa sulit tidak lagi terasa menghancurkan.
Ia tetap berat tetapi bisa dijalani. Dan dari ketenangan pikiran inilah, kekuatan untuk bangkit tumbuh perlahan namun kokoh. Bapak dan Ibu, cara keempat yang dilakukan orang-orang cerdas di usia senja untuk bertahan dan bangkit di masa sulit adalah menjaga rutinitas sederhana yang menenangkan. Mereka menyadari bahwa ketika hidup terasa tidak pasti, rutinitas kecil justru menjadi jangkar yang menjaga kewarasan dan ketenangan batin. Di masa sulit, banyak orang kehilangan arah karena hari-hari terasa kosong atau berantakan. Orang-orang cerdas tidak menunggu keadaan membaik untuk menata hidup. Mereka memulai dari hal yang paling sederhana, waktu bangun yang teratur, aktivitas ringan yang konsisten, dan jeda untuk beristirahat dengan sadar. Ada seorang bapak berusia 70 tahun yang mengalami masa sulit setelah kehilangan peran penting dalam hidupnya. Awalnya hari-harinya terasa panjang dan berat, namun ia mulai membangun rutinitas kecil, berjalan pagi, membaca sebentar, dan menulis satu hal yang ia syukuri setiap hari. Rutinitas ini tidak menghilangkan masalah, tetapi membuat hatinya lebih kuat menghadapinya. Bapak dan Ibu, rutinitas sederhana memberi pesan pada pikiran bahwa hidup masih berjalan. Ketika hari memiliki struktur, pikiran tidak mudah tenggelam dalam kekhawatiran. Orang-orang cerdas memahami bahwa ketenangan sering lahir dari keteraturan, bukan dari perubahan besar yang mendadak. Mereka juga menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Orang-orang cerdas di usia senja tidak lagi memaksakan diri untuk selalu produktif. Mereka memberi ruang untuk jeda karena jeda adalah bagian penting dari pemulihan batin. Dengan cara ini, energi tidak terkuras habis. Rutinitas yang menenangkan juga membantu menjaga kesehatan fisik. Aktivitas ringan yang dilakukan secara konsisten membuat tubuh tetap bergerak tanpa tekanan. Ketika tubuh merasa lebih baik, pikiran pun ikut tenang. Inilah hubungan yang sering luput disadari. Bapak dan Ibu, orang-orang cerdas tahu bahwa masa sulit tidak selalu membutuhkan solusi besar. Terkadang kekuatan untuk bertahan dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari rutinitas inilah, ketenangan tumbuh perlahan dan memberi fondasi untuk bangkit. Dengan rutinitas sederhana yang terjaga, hari-hari tidak lagi terasa liar dan menakutkan. Hidup menjadi lebih tertata, dan hati memiliki tempat untuk berlabuh meski badai belum sepenuhnya reda. Bapak dan Ibu, cara kelima yang dilakukan orang-orang cerdas di usia senja untuk bertahan dan bangkit di masa sulit adalah menemukan kembali makna hidup yang lebih dalam dan sederhana. Mereka menyadari bahwa ketika hidup terasa berat, yang paling menolong bukanlah kekuatan fisik atau materi, melainkan rasa bahwa hidup ini masih berarti. Tanpa makna, hati mudah runtuh. Dengan makna, beban terasa lebih ringan. Di usia senja, makna hidup tidak lagi dicari dari pencapaian besar atau pengakuan orang lain. Orang-orang cerdas justru menemukannya dalam hal-hal kecil yang nyata. Menjadi pendengar yang baik, memberi nasihat dengan bijak, atau sekadar hadir dengan tenang bagi orang terdekat. Dari peran-peran sederhana inilah, rasa berguna kembali tumbuh. Ada seorang ibu berusia 73 tahun yang sempat merasa hidupnya tidak lagi penting. Namun suatu hari ia menyadari bahwa kehadirannya menenangkan cucunya, dan doanya memberi kekuatan bagi keluarganya. Ia berkata pelan, "Ternyata saya masih punya tempat." Kesadaran ini mengubah cara ia memandang masa sulit yang sedang ia jalani. Bapak dan Ibu, orang-orang cerdas di usia senja juga memahami bahwa makna hidup bisa berubah seiring waktu. Apa yang dulu penting, mungkin kini tidak lagi. Mereka tidak memaksakan diri untuk mempertahankan makna lama yang sudah tidak relevan. Mereka membuka diri untuk menemukan makna baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dengan menemukan makna yang lebih sederhana, orang-orang cerdas menjadi lebih tahan menghadapi kesulitan. Mereka tidak mudah merasa kosong atau putus asa. Setiap hari memiliki alasan untuk dijalani, meski langkah kecil dan pelan. Dari sini, harapan tumbuh secara alami, bukan dipaksakan. Mereka juga belajar bahwa memberi makna pada hidup berarti menerima keterbatasan dengan lapang dada. Orang-orang cerdas tidak lagi mengutuk apa yang tidak bisa mereka lakukan. Sebaliknya, mereka menghargai apa yang masih bisa dilakukan, sekecil apapun itu. Sikap ini melindungi hati dari rasa tidak berguna yang sering menghantui di usia senja. Bapak dan Ibu, ketika hidup memiliki makna, masa sulit tidak lagi terasa menghancurkan. Ia menjadi bagian dari perjalanan yang masih layak dijalani. Orang-orang cerdas memahami bahwa makna tidak selalu datang dari luar, tetapi dibangun dari cara kita memandang diri sendiri dan peran kita hari ini.
Dengan makna yang sederhana namun kuat, mereka mampu bertahan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Dari ketenangan inilah, kekuatan sejati muncul, bukan untuk melawan hidup, tetapi untuk berjalan bersamanya dengan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu, cara keenam yang dilakukan orang-orang cerdas di usia senja untuk bertahan dan bangkit di masa sulit adalah menjaga hubungan yang tepat dan membangun dukungan emosional yang sehat. Mereka memahami bahwa tidak semua hubungan memberi kekuatan. Ada hubungan yang menguatkan, ada pula yang justru melemahkan. Di usia senja, orang-orang cerdas menjadi lebih selektif dalam memilih dengan siapa mereka berbagi cerita dan perasaan. Di masa sulit, banyak orang merasa perlu bercerita kepada siapa saja. Namun orang-orang cerdas tahu bahwa bercerita pada orang yang salah bisa memperpanjang luka. Mereka memilih berbagi dengan orang yang mau mendengar tanpa menghakimi, yang memberi ketenangan, bukan menambah kecemasan. Pilihan ini melindungi batin dari kelelahan yang tidak perlu. Ada seorang bapak berusia 75 tahun yang dulu sering merasa semakin gelisah setelah bercerita tentang masalahnya. Ia baru sadar bahwa sebagian orang hanya menambah kekhawatiran dengan komentar dan saran yang tidak menenangkan. Setelah ia memilih berbagi dengan 1-2 orang yang tepat, hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia berkata, bukan banyaknya teman yang menolong, tapi ketepatan. Bapak dan Ibu, orang-orang cerdas juga tidak gengsi untuk mengakui bahwa mereka membutuhkan dukungan. Di usia senja, meminta dukungan bukan tanda lemah, melainkan tanda kejujuran. Mereka memahami bahwa manusia tidak diciptakan untuk memikul beban sendirian, terutama di masa sulit. Namun, dukungan emosional yang sehat juga berarti tidak menggantungkan seluruh ketenangan pada orang lain. Orang-orang cerdas tetap menjaga kemandirian batin. Mereka menerima bantuan dan kehadiran orang lain tetapi tidak menyerahkan kendali hidup sepenuhnya. Dengan keseimbangan ini, hubungan tetap hangat tanpa menjadi beban. Mereka juga menjaga hubungan dengan diri sendiri. Orang-orang cerdas meluangkan waktu untuk mendengarkan hati, menenangkan pikiran, dan berdamai dengan perasaan. Hubungan batin yang sehat ini membuat mereka tidak terlalu bergantung pada validasi dari luar. Bapak dan Ibu, masa sulit menjadi lebih bisa dijalani ketika kita dikelilingi oleh hubungan yang tepat dan batin yang mandiri. Orang-orang cerdas tahu bahwa dukungan emosional bukan tentang ramai-ramai, melainkan tentang kehadiran yang menenangkan. Dengan menjaga hubungan yang sehat, mereka tidak hanya bertahan tetapi juga memiliki kekuatan untuk bangkit secara perlahan dan bermartabat. Dari sinilah ketenangan dan kekuatan batin terus terjaga, meski ujian hidup belum sepenuhnya berlalu. Bapak dan Ibu, cara ketujuh yang dilakukan orang-orang cerdas di usia senja untuk bertahan dan bangkit di masa sulit adalah menjaga iman, harapan, dan ketenangan batin secara konsisten. Mereka memahami bahwa ketika kekuatan fisik berkurang dan keadaan tidak selalu bisa dikendalikan, pegangan batin menjadi penopang utama agar hidup tidak goyah. Di masa sulit, orang-orang cerdas tidak sibuk mempertanyakan mengapa cobaan datang, melainkan memperkuat hubungan batin dengan Yang Maha Kuasa. Mereka menyadari bahwa iman bukan sekadar ritual, tetapi sumber ketenangan yang menenangkan pikiran dan meneduhkan hati. Dari iman inilah lahir rasa percaya bahwa hidup tidak pernah berjalan tanpa makna. Bapak dan Ibu, orang-orang cerdas di usia senja juga menjaga harapan dengan cara yang realistis. Mereka tidak berharap hidup kembali seperti dulu, tetapi berharap hari ini bisa dijalani dengan lebih tenang. Harapan kecil yang realistis ini menjaga hati dari keputusasaan dan membuat langkah tetap bergerak meski pelan. Ada seorang ibu berusia 76 tahun yang berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi saya tahu hari ini saya masih bisa bersyukur." Sikap seperti ini sederhana, namun sangat kuat. Ia tidak menolak kenyataan, tetapi juga tidak membiarkan ketakutan menguasai pikirannya. Menjaga ketenangan batin juga berarti memberi ruang untuk hening. Orang-orang cerdas tidak selalu mengisi waktu dengan aktivitas. Mereka memahami bahwa keheningan adalah tempat jiwa beristirahat. Dalam hening, doa menjadi lebih khusyuk, pikiran lebih jernih, dan perasaan lebih terkendali. Di usia senja, iman dan ketenangan batin saling menguatkan. Ketika hati tenang, iman terasa hidup. Ketika iman kuat, hati lebih mudah tenang. Lingkaran inilah yang membantu orang-orang cerdas bertahan di tengah masa sulit tanpa kehilangan arah. Bapak dan Ibu, menjaga iman dan harapan bukan berarti menutup mata dari kesedihan. Orang-orang cerdas tetap merasakan sedih, kehilangan, dan takut, namun mereka tidak membiarkan perasaan itu berlarut-larut. Mereka menyerahkannya dengan lapang, lalu melanjutkan hari dengan hati yang lebih ringan.
Dari cara inilah, orang-orang cerdas di usia senja menemukan kekuatan yang tidak terlihat namun terasa nyata. Kekuatan yang membuat mereka tetap berdiri dengan tenang, meski hidup sedang menguji. Dan dari ketenangan inilah, proses bangkit berjalan perlahan namun pasti. Bapak dan Ibu, setelah menelusuri berbagai cara orang-orang cerdas bertahan dan bangkit di masa sulit usia senja, tibalah kita pada refleksi menyeluruh tentang apa yang sebenarnya membuat seseorang tetap kuat. Jawabannya bukan kekuatan fisik, bukan pula keadaan yang selalu baik, melainkan cara memandang hidup dengan jernih dan penuh penerimaan. Orang-orang cerdas di usia senja memahami bahwa hidup tidak selalu bergerak maju secara lurus. Ada masa naik, ada masa turun. Mereka tidak terkejut ketika masa sulit datang karena mereka tahu hidup memang demikian. Kesadaran ini membuat mereka tidak panik. Mereka berhenti bertanya, "Kenapa saya?" Dan mulai berkata, "Ini bagian dari perjalanan saya." Bapak dan Ibu, refleksi penting lainnya adalah menyadari bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kemampuan untuk tetap stabil di tengah masalah. Orang-orang cerdas tidak memungkiri kesedihan atau rasa takut, tetapi mereka tidak tinggal terlalu lama di sana. Mereka memberi ruang pada perasaan, lalu perlahan menata diri kembali. Di usia senja, refleksi ini membawa pada penerimaan yang lebih dalam terhadap diri sendiri. Orang-orang cerdas tidak lagi keras pada diri. Mereka tidak menyalahkan diri atas keterbatasan, tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan tidak memaksakan standar lama yang sudah tidak relevan. Dari sikap lembut pada diri inilah, kekuatan batin tumbuh. Ada seorang bapak berusia 78 tahun yang berkata, "Saya tidak lagi mengejar hidup yang hebat, saya hanya ingin hidup yang jujur." Kalimat ini menggambarkan puncak kedewasaan batin. Hidup yang jujur pada kondisi diri membuat hati lebih lapang dan pikiran lebih ringan. Bapak dan Ibu, refleksi menyeluruh ini juga mengajarkan bahwa bangkit tidak selalu berarti kembali seperti semula. Bangkit bisa berarti menemukan cara baru untuk hidup dengan damai. Bisa berarti menerima perubahan dengan lapang, menjalani hari dengan kesadaran, dan menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang lebih sederhana. Ketika seseorang mampu menerima hidup apa adanya, masa sulit tidak lagi terasa sebagai ancaman besar. Ia menjadi guru yang mengajarkan ketahanan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Orang-orang cerdas melihat masa sulit sebagai proses pendewasaan, bukan hukuman. Bapak dan Ibu, dari refleksi ini kita belajar bahwa ketenangan dan kekuatan di usia senja bukan hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari pilihan batin yang terus dilatih. Pilihan untuk menerima, menenangkan, dan melangkah pelan dengan kesadaran penuh. Dari sinilah kesiapan menuju penutup akhir mulai terbentuk. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah melihat dengan jelas bahwa orang-orang cerdas di usia senja bukanlah mereka yang hidupnya tanpa masalah, melainkan mereka yang mampu menghadapi masa sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Mereka tidak kebal terhadap kesedihan, kehilangan, atau perubahan, tetapi mereka memiliki cara berpikir dan bersikap yang melindungi batin dari kehancuran. Kita belajar bahwa orang-orang cerdas berhenti menyalahkan keadaan, menyesuaikan ekspektasi hidup, menjaga isi pikiran, membangun rutinitas sederhana, menemukan makna baru, merawat hubungan yang tepat, serta menjaga iman dan harapan. Semua ini bukan langkah besar yang dramatis, melainkan pilihan-pilihan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dari pilihan inilah ketenangan tumbuh dan kekuatan batin terjaga. Bapak dan Ibu, masa sulit di usia senja seringkali terasa lebih sunyi karena tidak semua orang memahami pergulatan batin yang kita rasakan. Namun pembahasan ini ingin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu tidak sendiri. Banyak orang yang menjalani ujian serupa, dan banyak pula yang berhasil melewatinya dengan kepala tegak dan hati yang damai. Perlu diingat, bangkit di usia senja tidak selalu berarti kembali seperti dulu. Bangkit bisa berarti menerima hidup dengan lebih lapang, menjalani hari tanpa tergesa, dan menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Inilah bentuk kebangkitan yang dewasa, tenang, dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang kami sayangi, jika hari ini hidup terasa berat, jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Masa sulit bukan tanda kegagalan hidup, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Tidak apa-apa berjalan pelan, yang penting hati tetap dijaga agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Jika dari seluruh pembahasan ini ada satu cara berpikir yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu, simpanlah dan praktikkan dengan lembut.
Tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Satu perubahan kecil dalam cara berpikir sudah cukup untuk membuat hari esok terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja bukan tentang seberapa kuat kita melawan hidup, tetapi seberapa tenang kita berjalan bersamanya. Dari ketenangan itulah kekuatan sejati muncul, kekuatan untuk bertahan, menerima, dan tetap bersyukur. Dan jika tayangan seperti ini terasa menemani, menenangkan, atau memberi kekuatan di saat hati lelah, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di channel ini. Dengan berlangganan secara sederhana, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan konten yang meneduhkan, mendidik, dan relevan untuk usia senja serta keluarga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi ketenangan batin, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari dengan penuh kesadaran dan makna. Semoga masa sulit apapun yang sedang dihadapi perlahan terurai, dan hati kembali menemukan damainya.